Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 37, Suami Mendadak Cuek. Hening beberapa saat. Hanya terdengar suara deru napas Raffin yang naik turun dengan berat. Tangannya bergetar menahan amarah. Pria di seberang panggilan itu masih belum merespon. "Siapa Anda?" Raffin kembali bersuara dengan nada penuh penekanan. Masih tak ada jawaban. Kemudian panggilan itu langsung diakhiri sepihak oleh pria yang diduga adalah bernama Titan itu. Raffin semakin geram. Ia mengatur napas agar bisa lebih tenang. Tidak baik juga jika ia langsung marah-marah dalam posisi seperti ini. "Berani kalian bermain-main denganku? Awas saja," gumam Raffin. Tak lama ponsel di tangannya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan suara melainkan sebuah pesan singkat. Masih dari pria yang sama. Atau mungkin di ponsel itu hanya menyimpan satu kontak saja. "Titan, apa benar suamimu malam ini tidur bersama Belva?" Raffin menelan ludah dengan berat. Mata dan hatinya mendadak memanas. Dalam dadanya seperti ada kobaran api yang membakar. Dengan gerakan cepat ia mengusap layar. Namun ponsel itu membutuhkan konfirmasi sidik jari untuk membuka kunci. Pesan singkat itu hanya terlihat sekilas di layar ponsel. Raffin mendengus kesal. Tadinya ia pun ingin menyalin kontak pria bernama Titan itu lalu menyelidiki sendiri melalui ponselnya. Tetapi apalah daya kalau ponsel lain milik Alana ini saja terkunci. Setelah cukup lama bergelut dengan benaknya, Raffin pun kembali ke kamar. Ia sengaja menonaktifkan ponsel rahasia milik istrinya itu. Kemudian ia berbaring di sebelah Alana. Tentu saja malam ini Raffin akan terus terjaga. Benaknya sangat penuh. Dalam hati, ia terus bertanya-tanya, kenapa Alana masih nakal berkomunikasi dengan masa lalunya itu? Atau kenapa juga pria bernama Titan itu harus menanyakan suatu hal yang sangat privasi pada Alana, apalagi di sini pria itu menyebut nama Belva. Apa Alana bercerita semua soal pernikahan kami? Tapi kenapa harus seperti itu? Gumam Raffin. Di kamar lain, Belva pun masih terus berkutik dengan pekerjaannya. Tengah malam begini pun ia masih harus menyelesaikan rancangan busana pengantin milik kliennya. Sedari tadi ia pun bahkan mengabaikan pesan-pesan yang masuk di ponsel. Pun panggilan suara dari Tigor tak juga ia jawab. Bukan karena apa-apa. Belva memang tidak suka diganggu jika sedang sibuk. Ia baru bisa tidur setelah jam 2 malam. Keesokan paginya, Belva bangun lebih awal. Ia cepat-cepat bergegas menuju mobil. Tak sempat sarapan juga. Namun, Raffin mencegahnya untuk pergi sebelum sarapan. "Sayang, makan dulu," kata Raffin pada Belva. Istri mudanya itu sempat terheran. Sejak kapan Raffin mendadak menyematkan panggilan, "Sayang? Kamu ngomong sama aku, Raff?" Belva menoleh ke arah teras rumah. Belva menoleh ke kanan dan kiri. Berpikir mungkin saja Raffin sebenarnya berbicara pada Alana. Raffin mengangguk dan tersenyum. "Kamu kan ada penyakit lambung. Kalau melewatkan sarapan terus bisa bahaya buat kesehatanmu. Ayo, kita sarapan dulu," ajak Raffin sembari merangkul istri mudanya itu. Belva mengernyit, masih bingung dengan sikap Raffin. Kemudian ia menilik ke arah jam tangan. Masih ada waktu jika ia menyempatkan untuk sarapan. Terlebih perutnya pun sudah mulai terasa perih. "Oke deh." Belva kembali ke dalam rumah bersama dengan Raffin. Kalau biasanya Belva tak pernah mau sarapan di rumah. Karena Tigor pasti sudah menyiapkan sarapan untuknya di butik. Tetapi pagi ini perut Belva sudah tidak bisa diajak toleransi. Pekerjaannya tadi malam sungguh menguras pikiran dan tenaga. Jadilah sepagi ini pun perutnya sudah keroncongan tak tertahankan. Saat mereka sudah duduk di meja makan, Belva baru sempat melihat ponselnya. Ada 7 panggilan tidak terjawab dari Tigor, beserta pesan-pesannya yang hampir ada 20 chat. Isi pesannya tak lain menanyakan bagaimana keadaan Belva semalaman. Mengapa tak juga kunjung menjawab panggilan? Tigor tampak sangat khawatir. Belva hanya tersenyum-senyum sendiri membaca setiap pesan Tigor. Pria itu sangat lucu baginya. Kemudian Belva langsung mengetik pesan untuk Tigor. "Hai, Tigor,
Maaf banget semalaman aku gak sempat pegang ponsel. Aku baik-baik aja, kok. Oh ya, pagi ini aku sarapan di rumah aja ya. See you. Pesan terkirim, padahal nanti juga ketemu di kantor. Udah chattingan aja pagi-pagi. Cibir Rafin. Sedari tadi ia memperhatikan tingkah Belva. Belva mengangkat wajah dan menatap Rafin yang tersenyum getir. Ia jadi merasa tak enak hati. Teringat dengan kesepakatan mereka bahwa jangan berhubungan dengan pria lain jika sedang bersama suaminya. Maaf, Raf. Aku bahas soal kerjaan kok sama Tigor. Belva tampak gugup. Rafin menyeringai sembari menyuap makanan ke mulutnya. Soal kerjaan sampai senyum-senyum gitu. Balas Rafin. Belva menggigit bibir dan menunduk lemah. Bagaimanapun ia tetap harus menghargai Rafin. Selamat pagi. Alana baru saja tiba di ruang makan. Ia pun tampak selalu segar di pagi hari. Wanita itu menarik kursi di sebelah Rafin. Tak seperti biasanya. Sikap Rafin terlihat sangat dingin pagi ini. Dia hanya mengangguk pelan saat Alana datang. Tak ada sapaan hangat seperti kemarin-kemarin. Mungkin Rafin masih kesal soal semalam. Wah, enak banget nih menu sarapan pagi ini. Biola jago banget masaknya. Alana tersenyum lebar. Tak sabar mencicipi hidangan. Di tangannya sudah siap sendok dan garpu. Ia menoleh pada Rafin yang tampak asik dengan sarapannya. Sesekali pria itu menatap Belva dan tersenyum manis. Belva, tumben kamu mau sarapan sama kita. Alana menatap heran. Iya, aku yang ajak. Rafin yang menyahut. Belva hanya tersenyum tipis. Oh, Alana mengangguk lemah. Ia pun heran dengan suaminya yang tampak lebih cuek padanya pagi ini. Biasanya Rafin yang menyinduk makanan untuk Alana. Mengecupnya lalu mereka bersenda gurau. Tapi pagi ini itu semua seperti hilang entah kemana. Sayang, mau coba teh chamomile punyaku? Gak, kamu kan suka teh ini. Rafin menuangkan teh ke cangkir untuk Belva. Boleh, Belva hanya mengangguk. Baginya panggilan sayang atau apapun dari Rafin tak masalah untuknya. Karena yang masalah itu adalah jika Rafin menyentuhnya. Dahi Alana mengkerut. Apa ia tak salah dengar? Tadi Rafin menyebut nama, sayang, pada Belva. Sayang, aku juga mau dong tehnya. Alana menyodorkan cangkir pada Rafin. Ia berusaha bersikap manja seperti biasanya. Namun, respon Rafin sangat di luar dugaan. Kali ini itu membuat Alana sakit hati. Ambil saja sendiri, punya tangan kan, ujar Rafin ketus. Senyum di wajah Alana memudar. Ada apa dengan Rafin pagi ini? Sementara Belva hanya mengangkat bahu saat beradu tatap dengan Biola. Asisten rumah tangganya itu pun terheran dengan sikap Rafin pada Alana. Aku pengen kamu yang ambilin. Biasanya kan kamu sediain juga buat aku. Protes Alana. Kenapa kamu malah care banget sama Belva? Sejenak Rafin menghela napas. Bayang-bayang saat Titan berbicara lewat telepon kembali membuatnya geram. Jangan manja. Kamu kan biasanya juga apa-apa sendiri. Gak mau bantuan aku atau bilang sama aku. Rafin menegas. Apalagi saat mengatakan kata, bilang, kalimat itu seperti sebuah sindiran. Alana semakin tercengang, pun dengan Belva yang terheran. Namun, Belva hanya mengira bahwa Rafin dan Alana sedang bertengkar biasa saja. Mas, kamu kenapa sih? Kok jadi jutek banget sama aku? Tanya Alana. Rafin tak menjawab, ia malah berbicara pada Belva. Sayang, kamu mau aku antar ke butik? Sekalian aku juga mau meeting sama klien di kantor dekat butikmu. Ujar Rafin dan tersenyum manis pada Belva. Oh gitu, boleh aja sih, kalau gak repotin kamu, kata Belva. Aku gak pernah merasa direpotkan kok sama istri sendiri. Ya udah, sekarang habiskan sarapanmu setelah itu kita berangkat. Ucap Rafin sangat lembut pada istri mudanya. Alana mendadak kesal, bibirnya gemetar dengan napas yang naik turun dengan berat. Ia langsung berdiri dan membanting sendok garpunya. Aku udah kenyang, geram Alana. Ia beranjak meninggalkan meja makan. Sekilas ekspresi Rafin terlihat datar. Bukannya mengejar, Rafin justru langsung mengajak Belva untuk segera menuju mobil. Pagi itu sangat menyebalkan untuk Alana. Selama mengenal Rafin, tak pernah pria itu bersikap acuh dan kasar padanya. Entah kesambet apa sampai Rafin begitu cuek padanya hari ini. Ada apa sih sama Rafin? Kenapa dia hangat banget sama Belva?
Apa jangan-jangan semalam mereka sudah berhubungan? Dan Ravin sangat menyukai itu lalu kembali jatuh cinta sama Belva. Pikir Alana, benaknya mulai menerka-nerka begitu jauh. Sebelum ia tertidur, ia memang tak sempat melihat Ravin kembali ke kamar itu. Bahkan saat terbangun pun Ravin masih tak ada di kamar utama. Ia mengira Ravin bermalam bersama istri muda di kamarnya. Sebenarnya itu tidak masalah, mengingat 7 malam ke depan, waktu Ravin memang bersama istri muda. Tapi mengapa setelahnya Ravin malah menjadi cuek padanya? Padahal kenyataannya Ravin hanya kecewa soal pria bernama Titan dan ponsel rahasia milik Alana. Kemudian Alana membuka laci dan mengambil ponsel rahasianya itu. Ia mengusap layar yang tak kunjung menyala. Ia mengira bahwa ponselnya lowbat. Lalu dengan langkah perlahan, Alana mengambil kabel cas dan mengisi daya baterai ponsel rahasianya itu. Tanpa disadari, di dalam kamar itu sudah dipasang CCTV oleh Ravin.